Assalamualaikum dek, masukin dek. Duduk dek. Tapi dek, perkenalkan saya Dr. Basut, dokter yang bertugas di rumah sakit kali ini. Tapi dek, kalau siapa nama tak? Irwan, Berapa umur tak dek? 18 tahun, Di mana kita tinggal? Alam Tesora. Sore di. Iya. Apa kerjaan tak? Belajar, Tapi dek, apa keluhan tak kata ke sini? demam, Berapa hari demam tak? sudah 3 hari, Ini demam tak hilang timbul atau tidak? hilang timbul, Kapan demam berat? Malam atau pagi hari? pagi hari, Nggak sakit di kepala tak waktu demam ki? pusing-pusing. Sakit dia atau pusing? Iya. Tidak lemas ji atau tidak mengilu ji berantak? Lemas dan ngilu. Masih ada keluhan lain tak dek? Ada susah makan dan tenggorokan terasa sakit dan pahit. Tapi di dek, saya ulang dek. Atas nama Ade Irwan, umur 18 tahun, alamat Tosora, bekerja sebagai pelajar yaitu keluhan datang ke rumah sakit ini yaitu demam sudah 3 hari, demamnya hilang timbul dan memberat pada pagi hari, pusing, lemas dan ngilu saat demam. Keluhan lainnya yaitu susah makan dan tenggorokan terasa sakit dan pahit. Tapi dia masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah tidak ada. Tapi tidak ada lebih lanjut, mungkin saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik. Tapi terlebih dahulu saya akan memeriksa tanda-tanda vital pada adik dan memberikan nilai status gizi pada adik. Mungkin ada beberapa hal yang tidak mengenakan yang akan adik rasakan, seperti beberapa alat yang akan dipasangkan di tubuh adik. Adik akan membuka baju dan beberapa hal yang lain. Apakah adik bersedia? Pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama itu pemeriksaan dari tarik besi gulungnya, yaitu yang pertama itu telunjuk dan jari tengah diletakkan pada arteri radialis, kemudian kita menghitung dari nadi selama 1 menit. Apabila denyut-nadinya reguler maka kita menghitung selama 30 detik. Kemudian hasilnya dikali 2. Apabila irregular maka kita menghitung 1 menit secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu kita melihat darah pada pasien, kita melihat inspirasi dan ekspirasi pernafasan pasien, melihat frekuensi pernafasan, irama, dan gerakan otot-otot darah pada pasien. Kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama yaitu hasil dilekatkan pada lengan pasien, kurang lebih 2-5 cm di atas siku, tidak longgar dan tidak ketat. Kemudian kita mencari arteri brachialis menggunakan lengan untuk menentukan tekanan sistolik pada pasien. Setelah mendapatkan tekanan sistolik pada pasien, terus kemudian kita menggunakan stetoskop. Kemudian kita memompa sampai 30 mm di atas sistolik palpatoid. Kemudian kita menekannya secara perlahan. Denyut pertama yaitu sistolik palpatoid dan denyut kedua yaitu diastolik. Setelah kita menemukan hasilnya, maka masih dilepaskan yaitu pemeriksaan suhu. Uji dari termometer diletakkan pada apex postacellaris pada pasien. Setelah itu dibiarkan adopsi maksimal. Tunggu hasilnya 3-5 menit. Setelah 3-5 menit, maka kita langsung melihat hasil suhu daripada pasien. Untuk mengukur nilai gizi dari pasien, maka kita melakukan pemeriksaan antropometrik. Yang pertama itu pemeriksaan tinggi badan. Untuk pemeriksaan tinggi badan, pastikan kaki tumit pasien rapat pada lantai, kemudian pandangan pasien menghadap ke depan. Kemudian kita mulai mengukur. Selanjutnya itu kita melakukan pengukuran berat badan pada pasien. Saya Pak, sini. Usahakan pada saat pengukuran berat badan tidak ada benda berat pada pasien, misalkan dompet dan HP. Tanpa dompet tak? Tidak ada. Kemudian setelah itu kita melihat hasil dari timbangan. Untuk selanjutnya itu pemeriksaan lingkar perut pada pasien. Saya Pak, fisik buka begitu.
Yang pertama itu kita mencari tepi atas dari tulang panggul, kemudian tepi bawah dari tulang rusuk, kemudian kita mencari titik tengah antara keduanya. Begitupun pada bagian di sebelahnya. Kemudian usahakan saat mengukur pasien dalam ekspirasi. Untuk menentukan IMT, maka nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat, sehingga menghasilkan hasil 22,94 kg per meter kuadrat, yang termasuk dalam kategori normal, di mana interpretasi normal yaitu 18,5 sampai 22,9. Dan lingkar perut pada pasien juga termasuk dalam kategori normal, yaitu apabila laki-laki di bawah 90 cm. Selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Untuk mendapatkan hasil maksimal, pasien dianjurkan untuk membuka bajunya. Saya Pak, basic buka baju kita. Melakukan inspeksi. Yang pertama itu kita melihat postur tubuh pasien, apakah pasien ini gemuk, kurus, ataupun atletis. Kemudian kita melihat apakah ada deformitas pada tubuh pasien. Selanjutnya kita melihat lengan, apakah lengannya memiliki ukuran yang berbeda atau sama. Kemudian kita melihat rambut, apakah rambutnya mengalami kerontokan. Kemudian kita melihat mata, apakah matanya berwarna kemerahan atau kekuningan. Dan kemudian kita melihat ekspresi muka, apakah muka pasien ini cemas, pucat, dan sebagainya. Selanjutnya kita melakukan palpasi. Usahakan daerah yang akan dipalpasi terbebas dari kain. Kemudian kita menggunakan jari telunjuk dan jari ibu jari untuk menentukan ukuran dari deformitas atau daerah yang akan dipalpasi. Kemudian kita menggunakan jari 2, 3, dan 4 untuk menentukan konsistensi daerah yang dipalpasi, apakah lunak ataupun padat. Kemudian kita menggunakan seluruh telapak tangan untuk mengetahui apakah ada getaran atau tidak. Kemudian setelah itu kita menekan sedikit dan melihat muka pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nanti itu kita melakukan perkusi untuk menentukan letak organ. Dengan cara itu, jari tengah pada tangan kiri diletakkan pada daerah yang akan diperkusi. Kemudian jari tengah pada tangan kanan siap untuk melakukan hiperfleksi dan mengetuk jari tengah pada tangan kiri. Ketika mengetuk, dengar suara yang dihasilkan, sonor, 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 sekak, timpani. Maka selanjutnya itu kita melakukan auskultasi. Dengan cara itu siapkan stetoskop dengan pipa pendek, kemudian pasang stetoskop mengikuti anatomi telinga. Kemudian gunakan bel pada stetoskop untuk mendengarkan bunyi pada daerah toraks, dan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop untuk mendengarkan bunyi pada daerah abdomen. Yang pertama itu kita mendengarkan suara pernafasan, apakah ada bunyi bising dan sebagainya. Kemudian kita mendengarkan bunyi jantung, apakah irama dari lub-lub itu sudah stabil atau tidak. Kemudian kita menggunakan diafragma dari stetoskop untuk mendengarkan suara peristaltik pada usus. Hasil dari pemeriksaan, maka saya akan memberikan ada obat. Yang pertama dari peresepan obat, yaitu kita menuliskan tempat dan tanggal pembuatan resep. Kemudian disepi obatnya itu paracetamol tablet 500 mg sebanyak 10 butir. Diminum 3 kali 1 tablet dalam sehari, diminum setelah makan, dan diminum saat sakit atau demam. Kemudian obat selanjutnya yaitu Risepi multivitamin tablet 50 mg sebanyak 3 butir, diminum 1 kali 1 tablet dalam 1 hari, dan diminum setelah makan. Kemudian kita mengisi nama pasien di Pro. KBD ini resep obat, kita baru saja ke apotek terdekat untuk mendapatkan obat. Obat yang akan dapatkan adalah paracetamol, kita minum 3 kali sehari. Apabila berhenti minum mamta, berhenti mungkin juga minum midi. Ada juga vitamin C itu kita minum sekali dalam sehari. Kita minum itu obat selama